Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap Bapak Ibu dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Roma 12 ayat 1 yang berbicara tentang persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita berbicara tentang dua hal. Persembahan yang hidup. Kita berbicara tentang diri kita. Kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Karena persembahan yang berarti sesuatu yang kita berikan. Sesuatu yang kita berikan kepada Allah adalah sesuatu yang hidup. Yang memberikan sesuatu Allah, ketika kita memberikan sesuatu kepada Allah, Allah akan melihat, memperhatikan tentang kehidupan kita. Karena kita mau rela. Karena ketika kita memberikan atau mempersembahkan, di sana kita rela berkorban. Berkorban untuk melakukan sesuatu hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan ketika situasi dan kondisi negara sedang mengalami wabah penyakit, yaitu virus corona. Bahkan virus ini merambat ke semua negara. Sudah 160 lebih negara terjangkit dengan virus ini. Maka pemerintah memberlakukan dengan kebijakannya distancing atau lockdown sekalipun. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita memperlakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yaitu untuk mengurangi seluruh aktivitas kita di luar. Pemerintah melarang untuk kita berkumpul. Pemerintah melarang atau menghimbau untuk kita melakukan kegiatan di luar, bekerja dan sebagainya. Ketika pemerintah memberlakukan ini adalah kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri, untuk mendekatkan diri, untuk belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kita dan ibadah dan situasi ada di rumah. Kita tidak akan terganggu oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di awal tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk Tuhan boleh mendengarkan doa dan kerinduan kita, harapan kita. Dengan ibadah kita di rumah, kita berseru kepada Tuhan. Kita merindukan Tuhan secepat mungkin untuk menghilangkan virus yang ada di negara kita, Indonesia ini. Sehingga kita akan mengalami damai, sukacita, sejahtera untuk kita melakukan seluruh aktivitas kita di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita beribadah, jangan kita hanya fokus di gedung gereja atau di tempat ibadah. Ibadah kita bisa kita lakukan di rumah. Sehingga dengan ibadah kita di rumah, kita akan lebih kusuk. Kita akan lebih fokus memperkenankan hidup kita, persembahan kita kepada Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu yang Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua kita berbicara tentang yang kudus.
Jadi kita memberikan hidup yang kudus. Hidup yang kudus sebagai persembahan kepada Allah dalam pelayanan kita. Dan itulah suatu ibadah yang berkenan kepada Allah karena ibadah yang kudus. Oleh karena itu, kita harus kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2 dan 1 Petrus 1 ayat 16. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah atau bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sudah kudus? Apakah kita sudah kudus? Pertanyaan yang harus kita jawab, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita berbicara tentang kekudusan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, di dalam situasi dan kondisi lockdown, mengingat firman Tuhan, untuk kita tetap beribadah di rumah supaya kita tetap kudus dan memberikan persembahan yang kudus. Selama ini Bapak Ibu Saudara perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita kurang untuk kita memberikan hidup kita, memberikan persembahan kita. Sehingga ketika Allah mengizinkan persoalan untuk bangsa kita, persoalan ini bukan untuk bangsa kita saja, tetapi untuk pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus belajar introspeksi diri. Kita harus belajar melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita selama ini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan. Mungkin persembahan kita kurang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan yang kita berikan kadangkala itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita memberikan persembahan kurang tepat. Ketika kita memberikan persembahan, kita tidak ikhlas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat ini Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita untuk memberikan persembahan yang ikhlas. Sehingga di sana katakan persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Seringkali kita berbicara atau berkata atau berpikir bahwasanya persembahan itu berbicara tentang materi, berbicara tentang uang. Tidak. Persembahan yang dimaksud oleh Tuhan bukan berbicara tentang materi. Tetapi persembahan itu berbicara tentang kehidupan kita. Kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin bacakan sekali lagi firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Demikian bunyinya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hidup kita bukan materi kita, itu diri kita, bukan harta kita. Sekarang Bapak Saudara, dalam situasi dan kondisi yang sedemikian rupa, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Kalau hari ini kita ibadah di rumah kita masing-masing, bukan berarti kita tidak ibadah. Bukan berarti kita tidak datang kepada Tuhan. Kita harus tetap beribadah, datang kepada Tuhan, dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya, supaya Tuhan bekerja dan Tuhan menyatakan mujizat-Nya dan kemuliaan-Nya bagi bangsa kita, bagi keluarga kita dan pribadi kita. Amin.